Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga keadaannya sehat-sehat ya. Dan apapun yang sedang dikerjakan, semoga diberi kelancaran dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Amin. Di video kali ini aku awali dengan video bersih-bersih kompor dan bersih-bersih perabotan dapur. Kalau tadi sebelum aku membersihkan kompor, sebenarnya aku sudah membersihkan perabotan atau cucian piring kotor. Nah, kelihatan ya teman-teman di sana itu numpuk banget karena barusan aja aku bersihkan, tapi nggak aku videoin dan ini pas videonya sudah dalam keadaan bersih. Terus tadi untuk ngelap-ngelap kompornya juga nggak aku videoin. Ini tuh sekarang tinggal dibilas-bilas aja. Nah, sekalian nih aku bilasin kompor, aku juga membersihkan si dispensernya karena lumayan berdebu ya. Kan dapur aku itu semi outdoor, jadi harus sering-sering banget untuk dibersihkan kayak gini. Setelah aku bersih-bersih ini semua, nanti langsung aja mau aku kotorin lagi nih dapurnya. Karena aku mau memasak, yaitu memasak untuk persiapan bekal. Tapi masakannya sih nggak yang terlalu nyiprat-nyiprat, yang nggak ada minyak-minyaknya gitu teman-teman. Jadi cuman sekedar untuk merebus atau mempersiapkan masakan. Tapi ya tetap aja kan ya jadinya kotor lagi. Tapi nggak apa-apa. Ini semua bertujuan supaya besok pagi aku tidak terburu-buru dan supaya besok pagi itu moodnya lebih bagus. Nah, tadi aku sudah selesai ngelap-ngelap, terus sekarang ngelapnya itu aku cuci menggunakan sabun cuci piring aja biasa nih teman-teman. Kalau untuk ngelap-ngelap memang aku selalu menggunakan satu serbet ini aja karena menurut aku sih udah enak banget. Sebenarnya ada serbet satu lagi yang dari bahan microfiber itu cuman hilang, nggak tahu di mana. Jadi ya aku cuman pakai satu serbet ini aja sih, serbet yang ada di pasaran aja. Ini aku gunakan untuk ngelapin semuanya, jadi ini all in one gitu ya teman-teman. Tapi setelah digunakan syaratnya harus dibersihkan menggunakan sabun. Jadi memang bebas dari minyak ya, meskipun untuk ngelap-ngelap minyak, tapi setelah digunakan harus wajib dibersihkan. Pembersihannya sih biasa aja kalau aku menggunakan sabun cuci piring. Nah, sabun yang aku gunakan itu ada dua macam. Ada sabun yang sabun colek tuh ya yang aku gunakan sekarang, dan juga sabun cuci piring. Kalau sabun colek itu biasanya untuk mengangkat minyak yang berlebih. Itu enak banget ya teman-teman. Jadi kalau aku menggunakan peralatan yang dari plastik, terus kemudian yang ada minyaknya, nah itu aku selalu menggunakan sabun colek. Gak lupa juga bagian sink juga harus dibersihkan. Ini wajib banget ya teman-teman supaya tidak ada kotoran yang menempel dan juga sinknya itu tidak cepat rusak atau nggak cepat burem lah ya. Kalau kita itu nggak ngelap-ngelapin atau nggak disikat, pokoknya nggak dibersihkan bagian sink, itu bakalan menguning, terus juga bakalan meninggalkan kerak gitu kan, jadi jelek ya teman-teman. Dan jangan lupa juga ngelapin sink supaya tidak ada noda dari cipratan-cipratan air. Oke nih, sambil nontonin videonya, aku mau sapa dulu teman-teman sedang ngapain ketika nontonin video aku dan jam berapa nontonin videonya. Sebelum menonton video ini, pastikan kalian sudah mendukung channel aku supaya aku tuh lebih bersemangat nih membuat video-video yang lain. Pastikan kalian sudah subscribe dan juga menekan tombol lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan saat aku upload video yang selanjutnya. Di video kali ini aku juga mau share gimana caranya supaya siap membuat bekal di pagi hari untuk keesokan harinya. Apa aja yang perlu disiapkan? Tonton video ini sampai habis ya. Aku sendiri sering banget melakukan hal-hal ini khususnya di hari-hari aktif sekolah. Gimana sih caranya supaya siap membuat bekal di pagi hari? Karena anak zaman sekarang itu kan pulang sekolahnya sudah sore ya. Jadi kalau tidak dibawakan bekal kan pasti kasihan nih teman-teman.
Jadi kalau pagi itu sebisa mungkin kita udah nggak ribet-ribet lagi deh sama yang namanya masakan. Karena masakan itu selain untuk dibuat bekal, juga dibuat untuk masakan sebagai sarapan. Yang pertama selalu aku lakukan adalah membuat meal plan. Jadi aku tanya ke anak-anak aku maunya besok itu dibikinin bekal apa. Dengan cara bertanya seperti itu, mau dibikinin bekal apa, jadi anak kan bisa menjawab, oh misalkan besok maunya puding snacknya, atau seperti sekarang anak aku itu request membuat brownies. Jadi dari sekarang aku sudah persiapan untuk membuat bekalnya supaya besok pagi itu tidak terburu-buru. Apalagi kalau untuk requestan yang harus dipersiapkan sebelumnya ya, membutuhkan waktu yang lama. Misalkan puding itu kan harus melalui proses pendinginan dulu, atau kalau misalkan brownies atau roti atau makanan yang lain itu kan harus diolah terlebih dahulu, nggak bisa diolah secara instan. Pagi itu dibuat, harus juga pagi itu dibawa ke sekolah, kan nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus dipersiapkan sebelumnya, sehari sebelumnya atau semalam sebelumnya. Dan seperti contohnya sekarang ini, aku tuh mau membuat brownies. Ini aku sedang mempersiapkan alat dan bahannya. Tadi menteganya sudah aku timbang dan sekarang sedang aku masak atau dilelehkan. Jangan salfok dengan paketan-paketan aku ya teman-teman. Itu adalah paket kebutuhan pokok yang aku beli di Shopee. Beberapa hari ini aku memang beli semua kebutuhan pokok di Shopee karena memang lebih murah sih harganya. Kalau untuk tepungnya sih gampang banget. Aku menggunakan tepung yang dari Alfamart aja. Ini tanpa mixer dan bahan-bahannya juga gampang. Hanya menggunakan 1 butir telur, margarinnya 100 gram dan 4 sendok makan air biasa. Nah ini aku campurin dulu ya teman-teman semua bahannya, terus nanti tinggal diaduk-aduk aja. Meal plan itu menurut aku memang benar-benar penting ya. Kalau kita tidak punya meal plan, misalkan seminggu sekali, paling tidak sehari sebelumnya kita sudah bertanya kepada anak kita mau dibikinin bekal apa. Dengan bertanya mau dibikinin bekal apa, jadi si anak itu tahu dengan kemauannya dan dia bakalan bertanggung jawab menghabiskan bekal apa yang sudah dia minta. Karena sering banget nih teman-teman aku mengalami kejadian dimana aku membuat bekal sesuka hati aku, meskipun itu sudah dihias sedemikian cantik, tapi tetap aja bekalnya itu nggak habis karena si anak memang nggak kepingin sedang makan itu. Dengan bertanya anak mau dibawain bekal apa bukan berarti kita memanjakan dia ya, tapi di sini lebih melatih tanggung jawab si anak. Selain tanggung jawab menghabiskan bekal, aku juga memberikan tanggung jawab untuk menyeimbangkan isi bekal. Misal si anak itu mau bekal ayam. Nah, di sini aku juga memberi syarat kalau mau bekal ayam berarti juga harus makan sayur. Nah, kalau kayak gitu dijamin deh teman-teman bekal kita itu bakalan habis dan kita tuh nggak merasa sedih gitu ya. Udah ribet-ribet masak, udah capek-capek masak. Tips yang kedua adalah menyiapkan apa yang perlu kita persiapkan termasuk gas atau listrik. Kalau kita menggunakan kompor gas, jadi kita pastikan gasnya itu dalam keadaan penuh ataupun kalau misalkan tinggal sedikit, kita sudah punya tabung cadangannya. Dan kalau kita menggunakan alat masak yang pakai listrik, kita pastikan juga nih listrik kita itu tercukupi kalau misalkan kita pakai token ya. Terus misalkan kalau ada bahan-bahan yang perlu kita persiapkan untuk besok hari, kita udah siap nih dari sejak malam. Nah kalau mempersiapkan peralatan itu juga perlu banget. Misal nih di malam hari ada panci yang belum dicuci, nah itu segera aja kita bersihkan supaya besok pagi kita nggak ribet mencuci panci dulu. Balik lagi ke videonya sebentar, aku tadi sudah selesai ngaduk-ngaduk browniesnya, terus udah aku masukin ke oven dan sekarang aku mau santai-santai dulu sambil nunggu browniesnya mateng kan. Lumayan aku tadi setel waktu 20 menit di ovennya. Terus sekarang aku mau bikin minuman hangat, aku bikin energen aja dan tadi sih aku bikin roti panggang gitu. Terus tadi aku juga ambil handphone sekalian sambil santai-santai aku scrolling juga, nontonin video teman-teman juga, terus balesin komen kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya dimanfaatkan aja waktunya. Kalau ditanya anak-anak mana, anak-anak itu udah pada tidur sekarang, jadi aku bisa beraktivitas. Nah tuh aku bikin
roti panggangnya agak-agak gosong ya, suhunya tadi aku naikin. Jadi memang milih yang agak gosong gitu biar rasanya kriuk gitu teman-teman, kayak roti bagelan gitu loh. Malam ini sebenarnya aku ditemenin ayah aku karena suami aku tuh sedang pergi keluar kota gitu, ada urusan. Dan ini tadi anak-anak boboknya itu ditemenin sama ayah aku kan. Kayaknya juga ayahku ketiduran deh karena ngelonin anak-anak. Terus ini setengah 10 ternyata beliau bangun dan langsung pulang. Ya udah sekalian aja pagernya aku tutup gitu teman-teman. Oke lanjut ya, aku mau kasih tips lagi ke gimana caranya supaya siap membuat bekal keesokan harinya. Kalau tadi udah di tips yang pertama dan kedua, sekarang lanjut lagi aku mau sebutin tips yang ketiga adalah mencicil masakan atau makanan. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ada makanan yang perlu dipersiapkan di malam harinya, ya udah dipersiapkan aja karena kan makanan itu kan butuh proses ya teman-teman. Kalau misalkan puding butuh didinginkan atau kayak membuat kue kayak gini kan harus dibuat sebelumnya. Terus kalau misalkan mau membuat bahan-bahan masakan, nah itu sebaiknya kita potong-potongin aja langsung. Bumbunya juga kita persiapkan, jadi besok pagi pas bangun itu tinggal digoreng aja atau tinggal diolah gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak ribet-ribet nyiapin bumbu lagi atau nggak ribet-ribet motong-motong bahan lagi. Lanjut lagi untuk tips yang keempat, tinggalkan dapur bersih sebelum tidur. Usahakan banget sebelum tidur itu keadaan dapur itu sudah bersih. Enak banget gitu loh teman-teman kalau kita tuh meninggalkan dapur dalam keadaan bersih, supaya besok pagi itu pas kita bangun moodnya itu jadi bagus. Nah ini aku sedang mencuci beberapa perabotan yang barusan aku gunakan tadi, supaya wastafel atau sink ini besok pagi dalam keadaan kosong. Tadi ada beberapa barang yang di peniris piring itu sudah aku pindahkan supaya muat di perawatan yang baru aku cuci ya. Kalau nggak dipindahin gitu nggak muat teman-teman, jadi takut roboh. Lanjut nih di tips yang terakhir, yaitu segera tidur supaya besok pagi nggak kesiangan. Bener nggak sih? Bener banget sih menurut aku. Kita tuh nggak perlu ya, kalau nggak penting-penting banget nggak usahlah begadang atau menunda istirahat malam, karena kualitas tidur kita itu juga mempengaruhi pekerjaan kita besok harinya kan. Nah makanya sebisa mungkin, apalagi ini kesempatan istirahat kita kan, karena kalau siang kan kita pasti repot ya, anak-anak nggak tidur. Kalau malam itu adalah kesempatan kita tidur, karena anak-anak tidur kita pun juga harus segera ikut tidur bersama anak-anak. Oke teman-teman, videonya sampai di sini ya. Alhamdulillah aku udah selesai bersih-bersih dapur dan juga mempersiapkan atau mencicil bekal yang mau dibuat esok hari. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.